Bersyukur karena kita mengaturkan kepada Allah SWT yang mana berkat limpahan serta karunia dari Allah kita hari ini diberi kesehatan dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam kami kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman bodoh dan juga tidak beradab menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan beradab seperti saat ini. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 16 Kabupaten Tebo, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf PU. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara membawakan acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 16 Kabupaten Tebo oleh calon guru penggerak dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan dari pembawa acara yang sedang berlangsung, kemudian dilanjutkan sambutan dan arahan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga, presentasi oleh calon guru penggerak Ibu Dewi Kasari SPD. Kemudian presentasi oleh calon guru penggerak Ibu Irma Despita SPD. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi serta penutup. Baik Bapak Ibu, kita langsung kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dan arahan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yuli Asrul SPD. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati wakil kepala sekolah Ibu Novi Badawati SPD, yang saya hormati guru-guru hebat, wabil khusus calon guru penggerak kita Ibu Dewi Kasari SPD dan Ibu Irma Despita SPD. Pada kesempatan berbahagia ini kita jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua tanpa hentinya, sehingga pada saat ini kita beri kesempatan untuk mengadakan acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 16 Tebo ini oleh calon guru penggerak kita angkatan ke-11 sekarang dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Sering mengucul selalu salam sama kita hadirkan sahabat bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang layak ini dapat membantu kita, memberi pertolongan sama kita baik dunia maupun akhirat nanti. Untuk itu kita selalu bersalawat kepadanya dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama calon guru penggerak Ibu Dewi Kasari SPD dan Ibu Irma Despita SPD. Saatnya ini kita sudah melangkah atau Ibu sudah melangkah pendidikannya berbagai macam modul. Sekarang sampai modul yang ke 1.4. Kegiatannya yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti atau dirincikan nanti, disosialisasikan nanti kepada kita semua Bapak Ibu Guru. Untuk itu saya berharap kepada calon guru penggerak kata 11 ini, mudah-mudahan nanti ibu-ibu berhasil dengan sukses dengan baik, dan yang lebih itu ibu-ibu bisa menerapkan apa yang sudah pelajari, apa yang sudah peroleh selama kegiatan pendidikan guru penggerak, baik dari teman sejawat, fasilitator maupun pengajar praktek, sehingga dapat dipraktekkan di sekolah kita ini, sehingga ibu bisa menjadi agen perubahan di sekolah kita ini. Ini kita bukan yang baru, tapi adalah mengikuti jejak yang sudah ada. Dalam hal Bu Novi Badawati SPD sudah selesai kegiatannya, dan sekarang Bu Nita Martini SPDI juga dalam mengikuti yang sudah lebih dahulu pada angkatan sebelumnya. Kemudian daripada itu,
kepada kita semua saya berharap, mari kita jadikan kawan-kawan kita ini sebagai partner, sebagai contoh ke arah positif yang lebih baik dalam kita melaksanakan pembelajaran. Karena pembelajaran itu tidak ada henti kita membangunnya, tidak henti kita menimba ilmunya. Karena apa? Karena nama pembelajaran itu tentu berubah, baik secara teoritisnya maupun secara prakteknya di lapangan. Seperti sekarang kita ketahui bahwa kita semua dari kelas 7 dan sampai kelas 9 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tentu kegiatan-kegiatannya kita coba merubah dari yang sebelumnya sesuai dengan aturan yang berlaku di kurikulum merdeka tersebut. Maka oleh sebab itu melalui guru penggeraklah satu-satunya jalan bisa memberikan informasi yang lengkap kepada kita bagaimana cara pelaksanaan kurikulum merdeka itu. Dan seterusnya kepada kita juga saya berharap, kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, kalau dipahami, dicatat kalau perlu, dan lebih benar dipraktekkan. Karena suatu perbuatan mengatakan salahnya seorang tanpa mencoba itu lebih berat daripada salahnya seseorang kalau dia sudah mencoba. Kalau tidak mencoba, ya wajar kalau itu ada kesalahan. Tapi kita tidak akan menemui kesalahan jika kita tidak mencobanya. Hal-hal yang baru seperti disebut budaya positif ini banyak budaya positif yang akan diterapkan nanti. Banyak contoh-contoh kegiatan-kegiatan budaya positif yang kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran dalam membina anak didik kita, sehingga peserta didik kita betul-betul dapat mengerti dan memahami itu. Untuk itu, dengan waktu saja kita dan saya selaku kepala sekolah mempersilakan nanti kepada Ibu Dewi Tasari dan Ibu Imada Swita SPD untuk mensosialisasikan budaya positif ini dengan rinci dan jelas, sehingga kami yang mendengar bisa memahami juga, insya Allah bisa mempraktekannya. Selamat melaksanakannya dan terima kasih kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu kita yang telah memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kita semua, semoga kita semua bisa mencermati apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yakni presentasi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Dewi Tasari SPD. Kepada Ibu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya berdiri di depan untuk menyampaikan beberapa informasi. Di sini maksud saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk kita sama-sama belajar. Di sini saya juga masih belajar. Nah di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Nah sebelum kita masuk ke materinya nanti, sebagai langkah awal kita biar kita lebih semangat, saya minta Bapak Ibu untuk duduk berhadapan. Silakan duduk berhadapan. Nggak bisa kita. Oke. Kemudian, ya silakan. Cepat berhadapan. Aku mau video nih. Oke. Kemudian silakan menatap kawannya sambil tersenyum selama 30 detik. Coba, silakan tersenyum menatap kawannya selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. Tatap kayak. Udah, Pak. Ini cukup? Oke. Sekarang apa yang Bapak Ibu rasakan setelah tersenyum? Lucu. Oke. Ya, jadi kenapa saya mau Bapak Ibu tersenyum menghadap kawannya? Mungkin sekarang ada suasana hati kawan-kawan semua ini sedang tidak baik atau sedang emosinya sedang tidak stabil. Nah dengan tersenyum yang pada awalnya senyumnya kita paksakan,
ujung-ujungnya nanti kan lama-lama kita lihat wajah kawan itu terasa lucu ya, padahal tidak lucu. Nah, jadi akhirnya akan tertawa secara sungguhan. Nah, jadi ini salah satu cara untuk menstabilkan emosi ya Bapak Ibu. Coba untuk tersenyum. Oke, lanjut. Di sini sebelum mulai saya akan melakukan kesepakatan dalam forum diseminasi kita ini. Pertama, dalam forum ini kita menghargai siapapun. Saling menghargai itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, jadi kesepakatan kita dalam forum diseminasi ini yang pertama menghargai siapapun. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik di sini tidak bukan menutup kemungkinan Bapak Ibu tidak boleh berbicara. Tetapi di sini saling menjadi pendengar yang baik itu mendengarkan secara aktif ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan handphone seperlunya. Kenapa saya minta menggunakan handphone seperlunya? Karena kita masuk ke poin menghargai tadi, yaitu saling menghormati. Kemudian apakah ada kesepakatan yang akan kita tambahkan Bapak Ibu? Tidak boleh merugikan. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Nah, kita masuk ke budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa? Seperti kita tadi, budaya itu kan kebiasaan. Jadi di sini kebiasaan positif. Jadi di sini pada budaya positif itu menularkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada lingkungan sekitar kita. Nah, pertama, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Dan budaya positif itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan menyenangkan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Jadi budaya positif itu sangat penting kita diterapkan sekolah. Kenapa? Karena budaya positif ini sangat berpengaruh sekali untuk keberhasilan dari murid-murid kita ke depannya. Karena dengan melakukan budaya positif, nanti para murid itu akan bisa menjadi lebih mandiri dan bisa berinovatif atau berinovasi. Oke. Selanjutnya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan murid yang memiliki karakter yang baik atau mendapatkan murid yang memiliki atau mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik. Oke, di sini ada beberapa konsep untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini ada sekitar 6 konsep yang Bapak Ibu untuk melakukan disiplin positif di sekolah. Nah, di sini nanti akan saya bagi dua. 3 materi pertama di atas itu akan saya coba jabarkan. Kemudian 3 di bawah itu akan dijabarkan oleh rekan saya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama, itu konsepnya itu disiplin positif. Disiplin positif itu sebenarnya apa? Ya, kita sering mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu. Biasanya kalau mendengar kata disiplin itu mengingatkan kita tentang peraturan, menaati peraturan yang ada. Itu yang terbayang biasanya kalau mendengarkan kata disiplin. Ya, jadi di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi di sini ini seorang guru itu berupaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa menjadi seorang yang mandiri, kreatif, dan berinovatif. Kemudian, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, seperti yang saya sebutkan tadi, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, dengan adanya doktrin disiplin positif, secara tidak langsung, para murid itu akan mampu mengontrol dirinya. Karena yang berhak mengontrol diri sendiri itu ya diri sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini
eh, dengan adanya disiplin positif, maka nanti murid itu akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, di sini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Seperti disebutkan di awal tadi, disiplin positif ini berupaya untuk menumbuhkan nilai motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Muncul kesadaran dari dalam dirinya kalau misalnya belajar itu penting, kreativitas itu penting. Nah, ini diharapkan itu munculnya bukan atas dorongan orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Sehingga kalau dorongan itu muncul dari dalam diri sendiri, maka itu akan dilaksanakan dengan sepenuh hati karena dia malah tidak ada paksaan. Oke. Kemudian, nah sekarang sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, di sini contoh nilai kebajikan itu, jadi sebagai seorang guru, kita dituntut untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri siswa. Nah, apa contoh dari nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ini contohnya ya Bu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Seperti kemandirian, kreativitas, keberanian itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Karena kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi sekolah kita menekankan yang ini ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah pasti ya, kita menginginkan murid yang takut akan Tuhan, kemudian menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, kemudian memiliki akhlak yang bagus atau akhlak yang mulia. Kemudian berkebinekaan global. Seperti kita tahu, kita ini sebagai masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam. Banyak sekali budaya. Nah, di sini dituntut kita mampu menanamkan kepada murid itu untuk saling menghargai keberagaman. Karena tidak semua orang itu memiliki latar belakang yang sama. Oke, kemudian gotong royong. Selanjutnya ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Oke, lanjut yang kedua, ada motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Nah, kalau dilihat dari motivasi perilaku manusia ini, motivasi itu kan merupakan dorongan. Yang namanya motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri sendiri, ada yang berasal dari luar diri. Nah, nanti ini perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan oleh kepentingan mengadakan pemenuhan atau pemuasan terhadap kebutuhan yang ada pada diri individu. Nah, seperti kita tahu, setiap orang itu memiliki kebutuhan. Begitu juga murid-murid kita. Murid-murid kita punya kebutuhan. Apa contoh kebutuhannya? Mereka kebutuhannya kalau di sekolah untuk belajar. Nah, jadi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa tersebut, agar siswa tersebut menjadi lebih semangat dalam belajar, maka kita harus berupaya menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara mungkin mendorong potensi-potensi yang ada pada diri murid tersebut. Oke, kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini merupakan motivasi tingkat rendah. Kenapa dikatakan tingkat rendah? Karena motivasi ini apabila murid melakukan suatu kegiatan atau suatu yang dilakukannya itu berdasarkan motivasi ini untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, maka berarti motivasi ini muncul dari luar dirinya dan bukan berdasarkan dari dalam dirinya. Dia cari aman saja untuk menghindari hukuman. Oh, saya kerjakan saja tugas dari Ibu Dewi. Kenapa kamu kerjakan? Ya, nanti kalau tidak dikerjakan dihukum. Nah, berarti itu merupakan motivasi perilaku manusia ini tingkat rendah. Oke. Kemudian yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya ini juga menjadi motivasi untuk murid melakukan suatu tindakan, tetapi ini juga
berdasarkan dari luar dirinya atau motivasi ekstrinsik. Nah, ini merupakan tingkat kedua, lebih tinggi daripada yang menghindari hukuman tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi tertinggi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus berupaya memunculkan motivasi yang ketiga ini. Kenapa? Jika motivasi yang ketiga ini sudah muncul pada diri murid kita, maka insya Allah murid kita itu akan berhasil. Tujuan belajarnya akan tercapai dengan baik. Oke, nah di sini ada bentuk hukuman dalam melakukan motivasi atau tindakan yang tadi kan ada konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kita melihat anak membuang sampah sembarangan, kita hukum. Hukumnya misalnya push up 3 kali. Oke. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, biasanya ini kita di dalam kelas, biasanya dilakukan oleh guru kelas ya. Biasanya ada peraturan-peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini yang diharapkan yang mampu kita lakukan terhadap murid kita. Kenapa? Kalau misalnya kita beri hukuman, maka anak tersebut tidak akan muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Suatu waktu dia akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mau didikte oleh orang lain. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini juga masih ada kemungkinan untuk diulangi. Tetapi kalau restitusi yang kita lakukan, di sini kita mengharapkan anak itu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini kita tidak menjudge anak ya, tidak menghakimi anak itu bersalah, tetapi kita cari di mana kesalahannya, kemudian kita selesaikan bersama dengan siswa tersebut apa kira-kira solusi yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, itu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Oke, jadi kenapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Biasanya kita pakai peraturan namanya ya. Jadi kenapa begitu? Karena dalam membentuk keyakinan kelas, guru dan murid itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, biasanya kalau peraturan itu biasanya diterapkan oleh guru, kemudian disosialisasikan kepada murid, dan murid harus mentaati peraturan tersebut. Nah, jadi sekarang kita coba pakai keyakinan kelas. Kenapa tadi harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas tersebut merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Berarti bukan maunya satu pihak, tetapi mau kedua belah pihak. Jadi kalau sudah kemauan dari dua belah pihak, kemungkinan berhasilnya keyakinan-keyakinan yang disepakati tersebut akan terlaksana. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi keyakinan sekolah ini harus berisi kalimat-kalimat positif. Kenapa harus menggunakan kalimat positif? Agar anak itu merasa tidak diatur ya. Kalau misalnya menggunakan dilarang buang sampah sembarangan, berarti di situ ada penekanan ya. Jadi bisa kita ganti kalimatnya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Oke. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu bisa kita lakukan dengan beberapa tahap. Pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Berarti pernyataan yang kita gunakan itu menyeluruh ya. Misalnya tidak untuk kata membuang sampah pada tempatnya, itu misalnya bisa kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau sudah menjaga kebersihan kelas, berarti di sini sudah termasuk bukan hanya membuang sampah pada tempatnya saja, tetapi ruang kelas itu juga harus tertata dengan rapi.
Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Jadi kita rubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat menjalankan surah pendapat. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dalam melakukan atau merumuskan keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini dalam keyakinan kelas itu guru itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jika murid tidak setuju maka carilah hal-hal mana yang bisa disetujui bersama yang tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa saja berubah-ubah. Tidak mutlak kita harus lakukan dalam satu semester atau satu tahun. Bisa kita refleksikan dalam 1 bulan sekali misalnya, atau dalam 3 bulan sekali. Jika peraturan kelas yang kita buat dari awal itu kira-kira sudah tidak disesuai lagi, bisa kita gantikan keyakinan-keyakinannya tersebut. Oke, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, misalnya ini kan sudah selalu termasuk kalimat positif. Bukan tidak ada lagi kata melarang atau tidak boleh. Jadi, kalau sudah bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ini berarti fokusnya kepada kebersihan, baik itu kebersihan ruangannya, kerapiannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, contohnya menjaga fasilitas kelas dengan baik. Oke. Terus ada selalu datang tepat waktu. Jadi tidak ada lagi tidak boleh datang terlambat. Nah, jadi kalimatnya kita ubah selalu datang tepat waktu. Kalau sudah selalu datang tepat waktu, insya Allah ini sudah mewakili tentang kedisiplinan waktu yang disepakati di kelas. Oke. Oke, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hermanesti PSD yang sudah menyampaikan presentasinya dengan materi segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, acara kita lanjutkan yakni tanya jawab dan diskusi. Disilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tanggapan. Silakan. Oke. Pak An, silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih para moderator. Tadi sudah dibahas tentang disiplin positif yang sudah disampaikan oleh pembicara Bu Dewi dan Ibu Irma. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, yaitu tadi dari disiplin positif itu ketika anak itu bisa disadarkan dengan keyakinan kelas. Nah, ada sebuah masalah yang pertama, bagaimana cara untuk membangkitkan seorang anak yang susah untuk diwujudkan untuk disiplin positif tadi, yaitu dalam bentuk misal kayak tadi itu kan dari video tadi ada anaknya seakan-akan membentak kita. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasi jika ada anak yang seperti itu yang emosinya lebih tinggi dari itu? Mungkin yang tadi masih bisa dikontrol oleh gurunya. Nah, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba anak itu lebih
emosi dari kita, bagaimana kita cara mengontrolnya, apakah bisa langsung ditanyakan apa penyebabnya atau memvalidasi identitasnya tadi sama kesalahannya, bagaimana caranya untuk segera bisa terwujudkan validasi identitas dan kesalahannya tadi. Itu yang pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi memvalidasi identitas dan validasi kesalahan anak yang emosinya sedang tinggi. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan saya. Mohon diberi penjelasan. Maaf nih Bapak Ibu, kita tampung ke pertanyaannya atau kita jawab? Langsung jawab aja. Baik, langsung jawab, takut lupa ya Bu Sari. Baik, tadi saya perjelas kembali pertanyaan dari Pak Aan, bagaimana cara kita melakukan validasi atau memvalidasi terhadap kesalahannya yang dilakukan oleh anak, di mana anak tersebut sedang mengalami emosi yang memuncak gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, silakan kepada dua rekan kita yang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Aan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak An yang sudah menanggapi dari apa yang kami sampaikan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menghadapi emosi anak ya yang sedang memuncak apabila sedang terjadi permasalahan dengan temannya atau bagaimana. Kalau menurut saya, tadi kan dijelaskan oleh Bu Irma, kalau untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi anak itu kita coba menggunakan segitiga restitusi. Validasi tindakannya salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi emosi anak? Satu yang saya ambil dari ini tadi, kita jangan menjudge anak pada saat di tempat umum. Kemarin sekitar beberapa hari lalu, saya mendapati anak berkelahi. Kebetulan saya wali kelasnya itu kelas 7B. Pada saat itu dia dibawa kawannya ke kantor, itu emosinya sedang meledak-ledak. Salah satunya itu dia sambil menangis dengan kemudian sambil menyalahkan kawannya itu dan pokoknya emosinya memuncak. Emosinya itu kalau kita lihat sudah tidak terkontrol lagi. Saya mencoba di situ, saya berpikir sambil berpikir melihat hal tersebut, saya mencoba menjalankan segitiga restitusi itu. Pertama saya akan saya jalan tersebut, saya biarkan dulu dia mengeluarkan undang-undangnya. Setelah itu saya mencoba mengajaknya ke ruangan lain yang yang di situ hanya ada saya dan anak tersebut. Di situ saya biarkan anak itu bercerita, saya biarkan dia mengeluarkan emosinya. Saya tanyakan, kamu kenapa nak? Kemudian saya biarkan dia bercerita dengan emosinya. Apa yang dia rasakan? Saya suruh dia mengeluarkan semua undang-undang yang dia rasakan. Pada akhirnya, setelah dia bercerita, mungkin sedikit agak plong, maka emosinya sedikit turun. Nah, pada saat emosinya turun itulah, saya mencoba mengorek apa yang terjadi. Kemudian, apa yang sudah dia lakukan, kesalahan apa yang dibikin temannya sehingga dia menjadi emosi tersebut. Jadi intinya kalau menurut saya, kita sebagai seorang guru itu tidak boleh langsung menghakimi anak tersebut. Kita sepatah-patahnya kesalahan anak tersebut, didengarkan dulu, biarkan dia mengeluarkan undang-undangnya dulu. Kemudian jangan ditanyakan di depan umum. Kalau kita tanyakan di depan umum nanti, kalau kita sedang berbicara, maka orang lain akan ikut berbicara. Nah, maka nanti yang anak itu merasa dihakimi. Nah, si ibu A mengatakan kalau dia salah, kamu itu salahnya jangan begini. Nanti nimbrung lagi guru yang lain, kamu itu jangan makannya jangan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa anak tersebut ke tempat yang lebih kondusif, di mana kalau kita bercerita dengan anak itu tidak merasa dipermalukan atau merasa dihakimi. Nah, di situ nanti anak itu akan sedikit bebas untuk mengeluarkan pendapatnya.
Itu menurut saya. Nah, boleh ditambahkan oleh Bu Irma? Silakan. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita buat dulu keyakinan kelas ya. Kenapa keyakinan kelas itu diperlukan? Untuk menjaga kenyamanan kita dalam kelas. Nah biasanya juga ada yang namanya peraturan kelas ya. Nah kenapa sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas? Karena biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak ya, atau dibuat oleh guru saja. Nah sekarang kita buat keyakinan kelas. Kenapa dirubah menjadi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Nah kenapa harus ada kesepakatan? Jadi kalau misalnya sudah ada keyakinan-keyakinan yang kita sepakati, nanti diharapkan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati itu bisa kita jalankan bersama. Nah, insya Allah kalau misalnya keyakinannya timbul dari dalam diri sendiri, dari dalam hatinya, maka nanti akan timbul kesadaran dan akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Nah, jadi sekarang sebelum kita melangkah jauh dalam pembelajaran, ada baiknya kita sepakati dulu keyakinan-keyakinan yang akan kita jalankan selama proses pembelajaran. Jadi nanti anak-anak semuanya akan dikasih kertas kecil untuk membuat keyakinan-keyakinan seperti apa yang diinginkan. Kemudian nanti setelah dirumuskan, kamu tuliskan keyakinan yang kamu inginkan, ditempelkan di depan, kemudian nanti kita rumuskan dan secara bersama-sama untuk kita sepakati, ya. Oke, sekarang silakan semuanya ditulis masing-masing keyakinan yang diinginkan. Contohnya misalnya kita setelah tepat waktu, itu contohnya ya, silakan dituliskan.
Kemudian yang tidak piket dihukum. Setelah itu menjaga kebersihan, tidak terlambat ke sekolah, disiplin, yang tidak piket itu didenda, 3 kali alpa itu didenda, kemudian tidak menyebut atau mengejek nama orang tua. Setelah itu menjaga kebersihan kelas dan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi nih, tidak boleh berbicara kotor atau kasar di kelas dan berpakaian rapi. Nah, jadi dari berdasarkan keyakinan yang kamu tuliskan di sini, ini bisa kita simpulkan ya. Karena di sini pada dasarnya tujuannya atau keyakinan yang dituliskan itu sama ya, cuma dengan bahasa yang berbeda. Nah, mungkin pertama tadi katanya tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, itu berarti bisa masuk kepada saling menghormati. Nah, jadi pertama keyakinan yang kita sepakati di sini ada saling menghormati. Nah, jika sudah saling menghormati, di sini sudah mencakup semua berarti ya. Bisa di situ tidak boleh mengejek, kemudian saling menghargai kawan. Nah, jadi situ sudah masuk kepada saling menghargai. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Kenapa harus jujur dan bertanggung jawab? Sebagai seorang siswa atau sebagai seorang anak, kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur. Kenapa harus jujur? Karena sikap jujur ini termasuk akhlak yang baik, ya kan? Nah, jadi di sini bisa disimpulkan juga. Tadi kan ada yang meminta yang tidak piket itu dihukum. Nah, kemudian berpakaian itu termasuk kepada bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Oke, kemudian yang ketiga itu yang ketiga itu ada yang ketiga itu tepat waktu. Tepat waktu dan disiplin. Jadi yang ketiga itu ada tepat waktu dan disiplin. Jadi kalau misalnya di sini keyakinan kita sudah kita buat tepat waktu dan disiplin, di sini berarti sudah mencakup akan mematuhi keyakinan yang kita buat. Misalnya tadi ada yang menyebutkan datang itu tidak boleh terlambat. Nah, itu berarti sudah masuk kepada tepat waktu. Kemudian yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, ini sudah mencakup kenyamanan di dalam kelas, kemudian kebersihan, ini sudah mencakup ya. Jadi maksudnya lingkungan belajar yang aman itu tidak boleh ada konflik ya. Contohnya antar sesama kita tidak boleh saling mengejek dan berkelahi, contohnya ya, berarti itu aman. Nah, kemudian lingkungan yang nyaman itu termasuklah di situ tata ruang kelas yang rapi, kemudian termasuk kebersihannya dan keindahan kelas. Kalau kelasnya tertata rapi, bersih, nyaman dan di dalam kelas. Nyaman ya. Nah, jadi ini merupakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Setuju? Setuju ya? Oke. Coba saya ulangi, saya bacakan kembali. Keyakinan kelas. 1. Saling menghormati. 2. Jujur dan bertanggung jawab. 3. Tepat waktu dan disiplin. 4. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ya, jadi dengan disepakatinya keyakinan kelas ini, Ibu harapkan kelas kita ini menjadi kondusif dan bisa menjadi tempat belajar yang nyaman. Oke. Jadi jadi keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama ya. Untuk kesepakatan bersama kita, silakan nanti kamu tanda tangan di atas kesepakatan kelas kita ya, untuk sebagai sebagai bukti tertulisnya. Oke, silakan maju dari sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri 16 Kabupaten Tebo, sebagai seorang guru saya sangat termotivasi dan juga terinspirasi untuk melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan yang telah disampaikan pada materi yang ada pada budaya positif. Dan tentu saja ini juga membawa pengimbasan yang luar biasa di sekolah saya, karena dengan adanya informasi-informasi baru ini menambah kami para guru khususnya dalam mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri, sehingga ketika memberikan pelayanan belajar pada murid, memberikan pelayanan yang luar biasa tentunya, yang mana selama ini mungkin tidak terperhatikan kebutuhan murid, ya, kebutuhan yang bersifat psikologis tentunya. Nah, dengan adanya informasi-informasi baru ini, kami para guru tentu saja akan memberikan gitu loh, pelayanan belajar yang sesuai dengan apa yang disampaikan pada materi budaya positif. Dan harapan yang besar yang ingin kami wujudkan tentunya ketika kompetensi kami sudah bertambah, ya, khususnya dalam penerapan budaya positif di sekolah, baik itu dari segi 3 restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga tentang keyakinan kelas, ya, tentunya. Nah, ini akan membawa efek yang luar biasa pada perwujudan sekolah yang well-being, tentunya sekolah yang sejahtera lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianti, saya guru SMP 16 Kabupaten Tebo. Saya mengajar bahasa Inggris. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 di SMP 16 Kabupaten Tebo, saya merasa termotivasi oleh materi-materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 di SMP 16 Kabupaten Tebo. Di sini beliau menyampaikan materi tentang yang pertama itu ada keyakinan kelas. Saya pun juga baru mempelajari gitu ya. Keyakinan kelas di situ calon guru penggerak menyampaikan bahwa di situ kita tidak boleh menghukum siswa. Di situ kita dibuatkan suatu keyakinan seperti kalau misalnya anak tidak boleh datang terlambat. Ada juga di situ yang mungkin kalau misalnya tidak piket, anak tidak boleh dihukum, tapi mereka meyakini bahwa kalau misalnya mereka tidak piket mungkin ada suatu bukan seperti hukuman ya, seperti keyakinan misalnya dengan apa digantinya. Dan kemarin juga saya mencoba menerapkan di kelas saya setelah mempelajari materi dari calon guru penggerak di SMP 16 Kabupaten Tebo ini, dan itu sungguh sangat luar biasa sekali. Di situ juga para pemateri juga menyampaikan selanjutnya ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru dalam kelas. 5 posisi kontrol itu ada guru bertindak sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, ada yang pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir itu manajer. Kalau sebaiknya kita sebagai guru itu memakai yang manajer. Kenapa yang manajer? Di situ tuh kita berperan bukan sebagai penjudgment atau penghukum secara langsung, tapi kita menuntut siswa untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Itu ada segitiga restitusi. Di sini saya juga sangat merasa menambah wawasan saya. Soalnya di sini calon guru penggerak juga menyampaikan tentang materi ini dengan sangat luwes sekali, yaitu kita dibimbing secara tidak langsung. Kita sebagai guru dibimbing bagaimana cara menyelesaikan masalah anak itu tidak dengan menghukum atau menjudge mereka, tapi kita
bisa memulai dari menstabilkan kondisi anak, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk calon guru penggerak dari SMP 16 Kabupaten Tepu, karena itu sangat luar biasa sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.